Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Irawan, dari kelas BK3C Angkatan 21. Di sini saya akan mengulas kembali yang telah dijelaskan oleh dosen kita, yaitu Dr. Imaduddin, mengenai manajemen dan kualitas pelayanan. Selanjutnya, di pembahasan selanjutnya, ada suatu kalimat atau kata yang saya dapatkan temui dari beliau, dari dosen kita, yaitu tentang kualitas layanan. Menurut beliau, kualitas melekat pada kesungguhan persiapan dan proses bagaimana semua komponen dikelola dan ditempatkan dalam membantu menunjukkan hasil. Nah, untuk selanjutnya, di dalam kualitas manajemen ada ada tiga pertanyaan mengenai manajemen kualitas manajemen tersebut. Yang pertama, apakah layanan mereka perlu memperhatikan kualitas? Yang kedua, siapa yang bertanggung jawab menjaga kualitas? Apa yang menjadi ukuran dari kualitas itu sendiri? Nah, untuk pertanyaan pertama mengenai apakah layanan BK perlu memperhatikan kualitas? Menurut saya perlu, karena khususnya kita sebagai konselor harus memperhatikan kualitas, kualitas diri kita sendiri, mengenai pemahaman, mengenai tentang memahami seseorang atau memahami seorang klien. Karena kenapa? Karena kalau kita bisa memahami klien dengan tepat dan semua yang disampaikan klien kepada kita itu merujuk kepada kualitas layanan BK. Karena mengapa? Karena sebuah tindakan atau arahan petunjuk dari seorang konselor atau guru BK itu harus dengan pertimbangan yang matang-matang supaya yang disampaikan atau diterima permasalahan dari seorang klien kepada konselor, uh, supaya si konselor itu memberikan saran yang tepat dan berkualitas sehingga si konselor itu terpandang sebagai konselor yang baik, bisa di biasa ditunjuk sebagai konselor yang baik. Nah, yang kedua, siapa yang bertanggung jawab menjaga kualitas? Ya justru seorang konselor atau seorang guru BK. Karena supaya nama dari sebagai kita konselor atau guru BK itu sebagai namanya harum di dunia pendidikan. Dan yang ketiga, apa yang menjadi ukuran dari kualitas itu sendiri? Yang menjadi ukuran dari kualitas itu sendiri yaitu kembali lagi kepada seorang guru BK atau konselor. Kalau kualitasnya itu baik, pasti si klien itu percaya kepada si konselor itu apa yang disampaikan, ya adalah pasti punya jawabannya atau ada suatu nah, itu tindakan yang benar. Nah, yang kedua mengenai urgensi. Urgensi. Nah, itu terdapat 4 poin. Yang pertama, landasan moral. Yang kedua, profesionalisme. Ketiga, aspek kompetitif dan akuntabilitas. Nah, dan untuk selanjutnya mengenai kualitas, mengenai terdapat dari bahasa Latin yaitu artinya qualitas. Nah, secara sederhana, kualitas itu dapat diartikan adalah bagian dari suatu tersebut, adalah suatu bagian dari bagian suatu tersebut. Kualitas itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang melekat dari sesuatu. Jadi maksudnya yang pertama itu seberapa bagus dan jelek sesuatu itu. Maksud dari seberapa bagus dan jelek sesuatu itu contohnya begini. Kalau kita berangkat ke
kafe atau ke tempat tongkrongan, kalau suasana itu bagus, tapi kuantitasnya tidak bagus, pasti kita akan merasa jenuh atau merasa nggak enak dalam suatu tersebut, meskipun secara di luar itu dipandang bagus, tapi dalamnya jelek. Tapi seharusnya kualitas itu harus bagus, antara luar dan dalam itu bagus, supaya supaya kalau dikaitkan dengan kita sebagai guru BK, eh, kita di luar harus bagus dan di dalam pun harus bagus. Maksudnya saat kita menerima suatu permasalahan dari konseli, kita harus menimbulkan rasa respect kita, rasa kepedulian kita ke si konseli tersebut, supaya si konseli itu tertarik dan nyaman terhadap kita. Terus secara poin kedua, dalam arti dari kualitas itu karakteristik tentang sesuatu atau orang. Nah, karakteristik maksudnya kalau dikaitkan dengan kita seorang guru BK, karakteristik itu harus punya dalam seorang guru BK. Karakteristik seperti yaitu dapat menerima dapat semua permasalahan klien atau dapat menerima kritikan dari klien, itu sebagai karakteristik supaya supaya kalau karakteristik kita bagus, pasti si konselor juga percaya kan. Untuk yang ketiga, atau nilai level atau nilai dari sesuatu, esensi dari kualitas. Nah, ini ya saya jelaskan untuk yang ketiga. Level dari nilai dari sesuatu itu merujuk kepada pemahaman diri kita. Kalau pemahaman diri kita atas pemahaman ilmu yang didapatkan si konselor dalam memahami semua permasalahan, itu dapat menjadi kualitas terbaik untuk kita. Tidak menutup kemungkinan zaman sekarang itu lebih ke tindakannya lebih kekerasan daripada penghalusan. Kalau kita merujuk kepada penyelesaian masalah dengan cara mudah, cara singkat, itu akan menurunkan kualitas bagi diri kita sebagai konselor. Nah, itu pun juga harus diperhatikan supaya si konselor itu dipandang baik oleh siswa tersebut, supaya apa yang kita ceritakan, apa yang kita dengarkan dari konseling itu dapat kita pahami dan kita dapat menentukan atau menyelesaikan masalah dengan bijak. Itu saja yang saya dapat mengulas kembali tentang materi hari ini, yaitu tentang kualitas. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.